Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Glorifikasi terhadap karir spesialis adalah mosi kita saat ini. Dewan ini menyesalkan glorifikasi terhadap karir spesialis. Dewan juri yang terhormat, pertanyaan utama dari mosi tersebut adalah mengapa Dewan ini menyesalkan adanya glorifikasi pada karir spesialis. Argumen yang telah menjawab pertanyaan tersebut seperti yang sudah dipaparkan oleh Perdana Menteri dari tim pemerintah pembuka bahwa spesialisasi menimbulkan adanya suatu spesifikasi dan standarisasi tertentu dalam penerimaan pekerjaan di masyarakat, sehingga masyarakat cenderung melihat mereka yang bergelar spesialis daripada mereka yang tidak mengambil pilihan karir tersebut. Hal ini sebagaimana yang diklaim oleh Perdana Menteri pada tim pemerintah pembuka dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan perusahaan. Selain itu, dari pembicara kedua tim pemerintah pembuka, mereka mengklaim bahwa spesialisasi mengubah pandangan orang tentang karir. Orang dengan spesialisasi cenderung lebih mudah diterima dalam lingkungan pekerjaan daripada mereka yang memilih karir generalis. Hal ini timbul karena standarisasi akibat glorifikasi dari spesialis. Selanjutnya, di saat yang bersamaan pula, pembicara kedua dari tim pemerintah pembuka menyatakan bahwa karir generalis cenderung lebih adaptif ketimbang karir spesialis pada dunia kerja yang dinamis. Selain itu, pembicara kedua dari tim pemerintah pembuka juga menyatakan bahwa glorifikasi karir spesialis juga menyebabkan perusahaan untuk cenderung tidak melihat talenta baru, seperti yang dinyatakan. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang cenderung menganggap bahwa karir spesialis memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan mereka yang cenderung memilih karir generalis. Pembicara kedua juga menyesalkan mengapa di dunia yang penuh dengan banyak pilihan, seseorang harus memilih karir spesialis yang cenderung membatasi seseorang untuk menentukan jalan hidup mereka. Dari argumen-argumen yang dipaparkan sebelumnya, saya tidak melihat argumen yang cukup untuk menjawab mosi yang diberikan. Jawaban-jawaban cenderung berfokus kepada perbandingan yang lebih baik antara karir generalis dan karir spesialis. Mereka cenderung lebih membandingkan keduanya dan lebih mengangkat salah satu topik. Untuk tim oposisi, mereka cenderung mengapa glorifikasi ini tetap dibutuhkan, dan untuk tim pemerintah sendiri, mereka cenderung lebih menghapuskan karir spesialis dan lebih memilih karir generalis. Di sini tim saya tidak menyoroti bahwa karir kaum spesialis akan dihilangkan dan akan hanya menganggap karir generalis saja. Kami cenderung pada normalisasi karir spesialis, di mana kami menganggap karir spesialis merupakan salah satu pilihan karir untuk seseorang, tidak untuk dianggap lebih di masyarakat atau tidak untuk dianggap mampu lebih daripada yang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau ahli pada suatu bidang. Glorifikasi membuat stigma dan justru malah mempersempit pikiran masyarakat yang mana menganggap karir spesialis merupakan sesuatu yang harus diperlakukan khusus dari segi apapun, termasuk tentang gaji dan fasilitas-fasilitas lain di mana karir generalis tidak mendapatkannya. Karir spesialis merupakan tim kami mencoba untuk menormalisasi karir spesialis dan mengajukan proposal supaya karir spesialis ini diwajarkan dalam suatu norma masyarakat yang di mana status quo sekarang masih mengglorifikasi tentang karir spesialis. Tim kami juga menganggap bahwa karir spesialis merupakan sebuah hal yang wajar dan tidak diperlukannya glorifikasi atau pemuliaan dalam karir spesialis.
Tim kami juga menyoroti bagaimana glorifikasi karir dalam dunia bisnis akan sangat berdampak buruk, seperti pemusatan kekuatan dan menganggap mereka yang memiliki karir generalis tidak dapat dilibatkan. Hal ini tentu sangat berdampak kepada perkembangan perusahaan, di mana mereka yang masih dalam tahap berkembang tidak dapat mengoptimalkan perkembangannya. Maka dari itu, tim kami menyesalkan adanya glorifikasi karir spesialis sebab menjadi spesialis tidak menggambarkan output atau keluaran yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Selanjutnya, glorifikasi spesialis dapat mempersempit ruang gerak kita dengan anggapan spesialis adalah orang yang ahli. Padahal orang yang ahli justru malah bukan orang yang spesialis. Para ahli justru bukan orang yang secara formal menempuh pendidikan dalam suatu bidang, melainkan mereka yang ahli adalah seberapa pengalaman mereka dalam menekuni bidang tersebut. Bisa saja seseorang yang tidak tidak menempuh pendidikan formal spesialis malah bisa menjadi ahli akibat pengalaman dan kontribusinya dalam suatu pemecahan masalah dan inovasi yang terjadi saat ini. Sebagai contoh, kita ambil seorang kontraktor atau pekerja konstruksi, di mana mereka mungkin tidak mengambil mohon maaf, Dewan Juri yang terhormat, di mana orang yang bekerja dalam lingkup bangunan seringkali tidak menempuh pendidikan spesialis terhadap apa yang ia geluti, namun dengan adanya pengalaman dan pemecahan masalah yang telah mereka lalui, malah mereka cenderung lebih ahli daripada mereka yang berada di luar spesialis tersebut. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih.